Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, kita baru bisa update progress daripada Bitcoin. Sorry banget ya kalau misalkan agak lama. Tapi untuk make up itu semua, tadi saya sempat update kan Bitcoin itu di Telegram. Sebenarnya kemarin sih sekitar tepatnya jam 5 pagi ya saya update teman-teman sekalian. Jadi di sini saya sampaikan memang terlihat ada sebuah divergence karena ada beberapa yang sempat DM juga bilang ya, kok ini kayaknya ada bearish divergence nih, kelihatannya bisa koreksi nih after CPI yang kemarin angkanya menunjukkan bahwa CPI itu belum cooling down ya, bisa memberikan semacam power buat Jerome Powell di sini tetap mengeluarkan statement hawkish-nya atau menekankan soal alasan kenapa dia tidak perlu memangkas suku bunga di bulan Maret. Ya, jadi kemarin itu banyak orang berspekulasi, bahkan ada juga viewers kita yang sudah yakin banget bahwa The Fed sudah pasti akan memangkas suku bunga ya pada pertemuan Maret mendatang. Ternyata Jerome Powell memberikan statement yang cukup clear di sana. Dia mengatakan bahwa terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa kita akan pangkas suku bunga. Yang kira-kira itu mengubah dinamika pasar pada saat itu dan sempat membuat Bitcoin mengalami koreksi ya beberapa saat yang lalu. Nah teman-teman, data tadi malam itu sebenarnya menunjukkan bahwa inflasi belum sesuai dengan ekspektasinya mereka. Ya, walaupun kita ngelihat sudah mulai cooling down, tapi rate percepatan cooling down-nya itu masih belum sesuai dengan ekspektasi atau proyeksi mereka. Sehingga ini membuat market kemarin sempat panik dan adanya aksi sell off ketika memasuki New York Stock Exchange Open. Ya, kita ngelihat utamanya itu di S&P 500 dan juga Nasdaq. Kemarin per data dirilis itu kita ngelihat ada rejection atau koreksi yang sangat masif. Ini menyebabkan Bitcoin juga ikut ketarik dan saya rasa itu adalah hal yang wajar. That's why pada update kemarin ya sekitar jam 5 pagi saya sampaikan di sini bahwa ya bisa dibilang bearish divergence itu memang bisa menjadi sebuah indikasi lah ya apabila di sini memberikan semacam gambaran bahwa market ini perlu mengalami koreksi. Namun di sini saya tekankan ya, ini di menit yang sama ya, nggak perlu panik teman-teman, tetap stick dengan trading plan atau investment plan masing-masing. Dan untuk membuat semuanya menjadi lebih clear ya, simpelnya kalau buat saya sih selama structure di time frame 4 jam 2 jam tidak break, maka Bitcoin masih akan on track untuk mengejar ke resistance-nya di range price $52.300, which is $52.300 itu sudah pernah kita mention sekitar tanggal 9 Januari ya di grup Telegram. Alasannya apa sih kenapa ada angka $52.000 tersebut? Sebenarnya ini mengacu pada Elliott Wave Count ya. Jadi waktu lalu kita sempat memberikan penjelasan secara detail teman-teman sekalian melalui Bitcoin Roadmap. Ya, jadi kalau teman-teman mampir ke playlist yang Bitcoin Roadmap, terakhir itu kita ngadain Bitcoin Roadmap itu bahkan bukan dalam bentuk video ya. Sebelum-sebelumnya kan kita video. Nah, yang terakhir itu saya post dalam sebuah live streaming. Jadi teman-teman ngelihat tuh proses saya melakukan analisa dari Bitcoin-nya bener-bener chart kosong sampai akhirnya ada wave count ini. Yaitu secara detail teman-teman boleh mampir ke analisa tersebut dengan cek playlist yang ada di YouTube channel saya ya, lebih kurangnya gitu guys. Jadi di sini ini ada angka Fibonacci extension yang saya tarik sebenarnya menggunakan wave pullback di sini ya ke wave teman-teman, coba saya adjust dikit. Nah, ini ya lebih kurangnya teman-teman sekalian. Oke, jadi di sini kita pengen mengetahui wave 5 ya sejauh mana kira-kira. Sehingga saya mencoba untuk menggunakan Fibo extension dari wave 1 menuju ke wave 2-nya di sini. Nah, yang didapatkan sejauh ini untuk angka ekspektasi target ya itu ada di kisaran 1414 dan 1618, $52.260. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini, per kemarin kita melihat Bitcoin menginvalidasi di sini ya setelah dia mengalami pullback, kemudian ada istilahnya falling wedge pattern, breakout, kemudian dia membentuk ascending triangle dan lain sebagainya. Kali ini kita melihat Bitcoin itu sudah benar-benar mengkonfirmasi ya
sudah mengkonfirmasi bahwa progres saat ini kita mampu bergerak di atas range resistance sebelumnya. Jadi pada pergerakan 2 hari terakhir itu sebenarnya mendapatkan konfirmasi bahwa Bitcoin mampu break terhadap $47.600. Dan pertimbangan saya adalah bagaimana jika seandainya ini memang sudah mengkonfirmasi wave 3, tapi untuk proses koreksi pada wave 4-nya dia tidak menunjukkan proses koreksi yang wajar, teman-teman. Dalam artian di sini kalau kita lihat ada yang namanya expanded atau irregular flat ABC corrective wave. Jadi teman-teman bisa cek di sini irregular ya atau expanded flat ABC corrective wave. Nah, lebih kurangnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan nggak salah ya penyebutannya, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah pertimbangan ya yang saya lihat sedang berlangsung pada Bitcoin ketika kemarin dibarengi dengan Bitcoin ETF spot approval. Kelihatannya di situ jadi lebih manipulatif karena ada apa ya kalau kita bilang ya, ada campur tangan dari institusi-institusi besar lah ya yang masuk ke dalam market. Sehingga kalau kita ngelihat ABC-nya itu bisa dibilang bergerak lebih cenderung agresif ya. Jadi teman-teman kalau kalian lihat ini ada 3 contoh ya flat corrective wave. Yang pertama itu yang regular. Regular itu berarti dia cuman kayak konsolidasi. Biasanya teman-teman ngelihat ini kayak semacam dia rally kemudian create base lalu dia rally lagi. Kemudian ada yang namanya irregular or expanded. Ya, irregular or expanded itu B wave-nya harus lebih tinggi daripada A wave-nya. Harus lebih tinggi daripada high point ini. Jadi kalau misalkan di sini adalah A wave, ya ini adalah high point-nya, dia harus lebih tinggi, teman-teman. Sehingga menimbulkan semacam stigma bahwa proses pergerakan pada Bitcoin atau aset tersebut itu sudah mampu untuk create higher high dan melanjutkan rally-nya. Ketika market berpikir bahwa okay, this is the time for buying, which is pada saat itu didukung juga dengan Bitcoin ETF spot approval. Jadi sangat mudah sekali untuk memancing FOMO di market. Lalu ternyata dia mengalami proses pullback atau breakdown yang sangat impulsif sehingga dia harus melewati wave A-nya juga. Di sinilah kita bisa lihat terbentuk yang namanya irregular expanded flat ABC corrective wave. Which is sebenarnya kalau misalkan berdasarkan informasi yang teman-teman bisa temukan daripada si Elliott Wave Guide sendiri, di sini memang menunjukkan ya bahwa wave 4 itu sangat sulit sebenarnya teman-teman untuk kita mencoba istilahnya menentukan ya ini wave 4 nih karakteristiknya seperti apa. Kalian bisa lihat di sini. At the end of wave 4, more buying set in and price to start to rally again. Wave 4 is typically clearly corrective. Price may meander sideways for an extended period, and wave 4 typically retrace less than 38.2% of wave 3. Ya, volume biasanya lebih rendah daripada wave 3, which is itu wajar. Dan di sini yang paling penting teman-teman statement yang ditekankan adalah still, fourth waves ya, atau wave keempat itu biasanya frustrating because of their lack of progress in the larger trend. Nah, kita bisa lihat itu sebetulnya berlangsung pada wave 4 ini. Kalau kita lihat, ini adalah tren besarnya, larger trend. And then A, B, C, irregular, and then dia ongoing untuk meneruskan rally-nya menuju ke wave 5. Jadi dia finishing minor wave di dalamnya. Ya, sekiranya seperti itu. Tapi mungkin di dalam video ini, atau mungkin kalau teman-teman agree lah ya, kita akan buatkan kembali Bitcoin Roadmap untuk ngebahas ini secara lebih detail lagi. Sebenarnya di sini udah cukup detail tadi waktu saya sampaikan ya, tapi mungkin kita bisa lebih fokus untuk mengetahui kira-kira projection untuk wave 4 kita dan wave 5 kita akan seperti apa. Nanti kita akan discuss itu melalui Bitcoin Roadmap dan tentunya jika teman-teman agree untuk kita bahas itu semua. So, untuk mempermudah dan untuk menyederhanakan, sebenarnya kembali lagi ke penjelasan saya di sini, yaitu untuk membuat ini menjadi lebih jelas ya. Selama struktur di time frame 2 jam tidak break, maka teman-teman sebetulnya kita lihat Bitcoin itu masih punya potensi untuk mengejar ke resistance berikutnya. Dan tampaknya pada konfirmasi hari ini kita ngelihat ya sekitar jam 4 sore lah ya, tadi saya sempat mention teman-teman. Meanwhile, as mentioned earlier, selama struktur
bullish ya, masih valid, indikator hanyalah menjadi tools tambahan saja, tidak memberikan kepastian secara 100% bahwa akan berlangsung seperti yang dicetak oleh indikator tersebut, baik itu MACD, RSI, stochastic oscillators, dan lain sebagainya. Ya, sementara Bitcoin saat ini akan on track menuju ke 52.300 selama dia tidak patah structure. Nah, maka kita akan lanjutkan analisis tersebut. Kalau kita ngelihat time frame daily, di sini sebenarnya angka 52.300 juga datang dari highest point pada kisaran tanggal 27 Desember 2021 atau area tanggal tersebut bersama dengan kisaran 6 September 2021. Jadi ini udah lama banget teman-teman. Terakhir kali kita berada di sana itu sekitar, coba kita lihat, sekitar 777 hari yang lalu guys. So ini adalah revisit setelah 777 hari. Dan sebenarnya ada yang menarik teman-teman sekalian. Kalau kita ngelihat secara cycle ya, ini cycle kali ini terus terang sangat berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Tampaknya institusi itu memiliki peran penting dalam membuat cycle ini menjadi berubah secara signifikan. Pertimbangannya apa sih? Jadi kalau kita ngelihat teman-teman, let's say kita gunakan indikator Bitcoin halving ya. Coba sebentar saya munculkan dulu, and I'm gonna close this one. BTC halving ya. BTC halving. Wait a minute. Halving past date. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalkan berdasarkan historical atau cycle sebelumnya, umumnya Bitcoin itu break daripada previous high setelah adanya halving. Ya, jadi begitu halving, baru kemudian ada proses dia create higher high ya, break terhadap high point yang terbentuk pada sekitar cycle sebelumnya. Di sini pun demikian, teman-teman bisa lihat. Jadi setelah di sini tertahan atau mengalami rejection pada level tertentu, high point tertentu, high point yang terakhir itu mampu di break setelah Bitcoin mengalami halving, which is di sini teman-teman. Ya, di sini pun demikian ya, terjadi pada kisaran 2020 juga, di mana kita bisa tentukan bahwa high point kita ada di sini dan kita baru mampu break terhadap high point tersebut hanya setelah Bitcoin mengalami proses halving. Ya, di sini ada halving, kemudian close di atasnya, baru kemudian kita lihat rally. Tapi kali ini teman-teman, ini sebenarnya sedikit berbeda ya. Kalau kita gunakan high point yang ada di sini, ya which is di kisaran level $47.000. Kali ini sedikit berbeda, kenapa? Karena sebetulnya Bitcoin sudah berusaha untuk break high lebih dahulu. Ya, sebelum proses halving yang diperkirakan akan berlangsung pada April 2024 mendatang. Nah, ini sebenarnya menarik sekali ya. Kita belum tahu juga kira-kira siklus kali ini seberapa bisa berbeda dengan siklus yang sebelumnya. Namun teman-teman sekalian, kita tidak perlu terlalu berspekulasi, tetap fokus terhadap apa yang ditunjukkan, terutama secara struktur. Ya, selama struktur menunjukkan bahwa market masih bullish, kalian bisa melihat seperti pergerakan anak tangga, naik turun, naik turun. Maka sebenarnya kita tinggal follow up saja ya. Jadi untuk saat ini teman-teman sekalian, kita perlu antisipasi betul karena level 52.300 merupakan area resistance yang perlu kita waspadai. Jadi kalau misalkan di sini dapat rejection, lagi-lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak perlu khawatir. Any pullback atau retracement setelahnya adalah proses untuk dia membentuk anak tangga berikutnya guna untuk dia create higher high lagi. Kalau kita nggak ngelihat ada proses itu, tentu saja Bitcoin juga akan kesulitan untuk dia create higher high. Karena pada satu titik Bitcoin akan mulai mengalami yang namanya jenuh beli. Ya, jadi bisa dibilang dengan istilah overbought atau oversold itu untuk jenuh jual. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, dengan tercapainya $52.000, maka tentu saja kita perlu punya kesiapan. If Bitcoin mengalami rejection, what will happen? Ya, terutama dari Bitcoin dominance-nya yang kita lihat juga masih terus naik, bahkan mampu membablas ya Fibonacci retracement dari golden ratio yang ada. Serta seluruh area fair value gap ini juga sebenarnya sudah kemakan gitu ya. Kalau kita ngelihat dia udah mampu create higher high lagi. Dan saya rasa ini adalah persiapan untuk Bitcoin justru meneruskan
ya, rally-nya kembali. Dan seperti yang kita sampaikan juga pada saat live streaming kemarin, ya, sebenarnya the true resistance yang kelihatannya punya impact cukup signifikan pada Bitcoin itu ada pada Fibo 0,618, di mana di level tersebut terdapat yang namanya confluence dengan previous support, which is bisa becomes resistance, ya, support becomes resistance, and then ini mendorong Bitcoin untuk terus naik, ya, mungkin bahkan melebihi level $52.300. Dampaknya apa teman-teman terhadap altcoins? Tentu saja altcoins akan kesulitan untuk perform. Tapi sebenarnya nggak ada masalah karena memang setiap siklus-siklus sebelumnya, ya, Bitcoin dominance harus mendominasi terlebih dahulu, ya, dalam arti Bitcoin harus mendominasi terlebih dahulu, baru kemudian pada satu titik ketika market sudah mulai exit dari Bitcoin, which is Bitcoin dominance akan cenderung terkoreksi, itu baru dapat kebagian yang namanya alt season, beralih ke Ethereum, beralih ke top 5 coin, kemudian beralih ke top 100 serta seterusnya. Nanti akan pelan-pelan dibagi teman-teman, ya, sekiranya seperti itu. Nah, maaf kalau misalkan agak melenceng ya, tapi di sini kayaknya udah banyak ya yang saya bahas teman-teman sekalian di dalam update analisis kali ini. Tapi memang ini kita update secara major sih, jadi major update dan kita ngebahas Bitcoinnya juga supaya teman-teman ada gambaran. Kalau misalkan memang harus ada koreksi ya teman-teman juga nggak perlu panik, karena itu memang bagian dari persiapan Bitcoin untuk meneruskan rally-nya kembali. Ya, itu yang setidaknya saya percaya saat ini teman-teman sekalian. So, dari perspektif target sudah tercapai, apa yang perlu kita lakukan? Simple teman-teman, ini planning saya pribadi. Kalau misalkan teman-teman sudah ada ongoing position, which is saya pribadi juga demikian, ya, most of my position saat ini itu dalam keadaan long. Teman-teman juga mungkin boleh cek ya di grup Telegram kita. Terakhir saya ada post satu analisis menarik seputar Manta di sana, dan kalau kalian interested untuk ngelihat lebih banyak analisis seperti itu, please help me to reach more reactions ya di dalam grup Telegram tersebut. Jadi kalian bisa gabung di sana dan ya klik aja tombol-tombol reactions yang lucu-lucu ya sebagai sebuah arti kalau bagi saya ya, wah berarti teman-teman ada interested dengan pembahasan tersebut, dan mungkin kedepannya saya akan tambahkan analisis-analisis seperti itu, probably mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, who knows, it depends on you guys, alright. Nah kemudian dari perspektif time frame yang lebih kecil, jadi kita bisa lihat time frame 4 jam terlebih dahulu. Ada yang pengen saya coba sampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya ini ada exponential moving average ya 21. Saya selalu sampaikan. Saya sudah pernah jelaskan juga di ini ya teman-teman ya. Saya tuliskan dulu Twitter, kemudian kita buka di profile. Ini adalah salah satu indikator favorit saya yang saya sudah gunakan sejak 2020-2021, terutama untuk market crypto, yaitu exponential moving average 821. Kalau untuk saat ini, ya kalau dulu ketika zamannya lagi bull run, saya biasa pakai indikator dengan periode yang lebih panjang, yaitu 21, 34, dan 55. Nah, ini adalah favorite indikator saya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kita bisa memanfaatkan dengan cukup baik. Simpelnya, selama exponential moving average 21 berfungsi sebagai support, kalian berarti nggak perlu khawatir bahwa market tersebut masih bisa menjaga posisi harga untuk tetap dalam keadaan bullish. Which is kalau kita ngelihat saat ini yang sedang berlangsung pada Bitcoin di time frame 4 jam. Kalau kalian butuh yang lebih kecil, even time frame 2 jam juga bisa kalian gunakan. Dan kalian lihat, selama exponential moving average 8 dan 21 tidak berpotongan ke bawah atau mengalami dead cross, maka Anda bisa lihat Bitcoin masih tetap meneruskan rally-nya. Nah, terakhir teman-teman, di analisis sebelumnya yang saya sampaikan melalui grup Telegram juga sebenarnya adalah struktur ini di time frame 2 jam yang saya maksud. Kalau teman-teman sudah memahami fondasi dasar ya untuk mengerti tren itu dalam keadaan bullish atau dalam keadaan bearish, maka sebenarnya jika Anda lihat secara sederhana, ini adalah high point, higher low, higher high, higher low, lalu dia create higher high, dan CPI kemarin itu simply menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi untuk retest terhadap previous resistance-nya saja. Lalu kita bisa lihat Bitcoin setelahnya meneruskan kembali rally-nya. Jadi saya juga nggak kaget kalau misalnya ngelihat Bitcoin masih bisa naik, sebab ya strukturnya masih valid. Yang saya khawatirkan adalah jika seandainya divergence ini dikonfirmasi dengan adanya struktur yang berubah pada time frame jam.
ya, time frame hourly maksud saya. Nggak enak kan kalau ngomong bahasa Indonesia gitu. Time frame jam ya kan, time frame hourly kan lebih enak ya teman-teman. Nah, jadi di sini baru ada pertimbangan. Oke, berarti market kemungkinan stop sampai di $50.000 karena memang disitulah level rejection diakibatkan oleh round numbers atau mungkin level psychology. Tapi selama ini tidak terjadi, berarti divergence-nya juga tidak akan tervalidasi. Dan kita malah bisa melihat Bitcoin mampu create higher high lagi dengan pergerakan yang cukup impulsif, dan Anda bisa tambahkan juga probably level demand ya, kita bisa ambil dari blok ya bear candle di sini karena ini the only pullback ya. Kalau kita lihat the only pullback sebenarnya di sini sih. Ya, ini adalah the only pullback yang terjadi pada Bitcoin sebelum dia rally lagi. Sehingga gambarannya seperti ini, create higher high, kemudian dia create low candle ya pada low di sini, dan kemudian dia langsung berbalik arah kembali bullish. Nah, selain di situ terdapat area demand, Anda juga bisa lihat di sini terdapat yang namanya fair value gap. Kalau kita mau lebih kecilin lagi ya, kita bisa ambil high point di sini dan low point pada candle tersebut. Maka ini adalah fair value gap kita, di mana harga ketika mengalami retracement tentu saja bisa memberikan efek demand kembali untuk membantu Bitcoin mempertahankan tren bullishnya. That's it teman-teman sekalian. So for now, simpelnya tren masih bullish, area invalidasi kalian juga bisa geser sedikit lebih tinggi, which is di kisaran range price ini, untuk kita mengetahui seandainya level ini di break, it means Bitcoin ready to make a correction pada time frame yang lebih besar. Kalau itu belum terjadi, maka kita bisa sedikit lebih bersantai atau lebih tenang. Ya paling tidak teman-teman, dengan Bitcoin yang sudah create higher high dan sejauh ini, maka kalaupun teman-teman ada berencana untuk entry long position, baik itu pada altcoins atau mungkin pada koin-koin lain yang kalian merasa secara struktur masih ideal, maka harus ada pertimbangan dari segi resikonya. Bagaimana jika Bitcoin mengalami koreksi? Apakah koin tersebut bisa survive dari tekanan jual Bitcoin? Itu saja teman-teman sekalian. Alright, semoga sekiranya informasi yang saya deliver di dalam video ini bisa cukup jelas bagi teman-teman semuanya. Sorry banget kalau misalkan video ini jadinya jauh lebih panjang, tapi saya anggap ini adalah sebagai major update biar teman-teman tahu gambaran secara keseluruhan dari isi pikiran saya. Ini yang saya pertimbangkan dan ini yang saya lihat, serta ini adalah bagian dari analisa yang saya lakukan untuk saya juga mengeksekusi account saya pribadi. So, thank you very much guys once again for your for your attention tentunya. God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update for altcoins. Cheers and God bless guys. Bye bye.